everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Aku cinta uang. Aku cinta uang. Aku cinta uang. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Hai gengs, apa kabar dunia? Ya, udah gilanya udah dari lama ya, dari kapan tahu ya? Gimana kita habis vakum 3 hari, kemarin ada video, sekarang ada video, dimaafin nggak? Ya habisnya ini ada satu kasus viral yang tapi kayak kasus deja vu begitu kita mikirnya. Kok ya di tahun 2023 ini? Ya bener 2023. Ya notabene-nya kan sekarang zaman udah modern, udah canggih, udah melek teknologi, tapi masih aja nih ada orang-orang yang kena tipu-tipu iming-iming katanya bisa uangnya digandakan. Ya kayak udah gagal paham juga ya kita ya. Walaupun memang semuanya kan katanya ada marketnya tuh. Cuma kayak orang-orang yang kena tipu ini, apa nggak pernah nonton berita gitu ya maksudnya? Ya macam kan banyak tuh kasus-kasus yang udah viral, udah geger kayak apa, Dukun AS atau Dimas Kanjeng. Ya semuanya sama tentang perdukunan. Diiming-imingi apa uangnya bisa digandain, tapi ujung-ujungnya tipu-tipu. Ya logikanya nih, mohon maaf kita sebelumnya nih puasa-puasa tapi mulutnya agak-agak nih ya. Rata-rata kan kalau kita lihat-lihat tuh dukun-dukun yang pada nipu, kelihatan lah dari tempat tinggalnya, dari perawakannya, dari barang-barang yang dia pakai, cara bicaranya. Lah pas dia lihat sama kerenya ke kita. Kalau emang bener dia bisa gandain uang, udah beli rumah di Pondok Indah, udah buka praktek dah tuh di sono. Mungkin dari situ baru dia ada pertanyaan timbul. Iya bener kali ya dia bisa gandain uang tuh, rumahnya gedongan tuh, mobilnya juga bagus. Iya sakti kali tuh orang ya kan begitu. Lah ini mah kagak. Rumahnya juga masih petakan, ngontrak. Ya maksudnya kalau lu bener bisa gandain uang, ya lu beli rumah sendiri, lu lunasin dah tuh. Jadi nggak masuk akal gitu loh maksudnya. Namun di kasus kali ini yang bikin heboh itu bukan perkara berita macam gandain tipu-tipu uangnya. Kalau itu mah kita udah sering denger ya, udah capek. Melainkan ternyata si dukun ini telah menghabisi 11 korban, geng. Yang dimana semuanya itu untuk dibungkam. Yang rata-rata semuanya itu pun adalah customer atau pasiennya dia sendiri. Ya kalau ceritanya udah begini, berarti masuknya ke apa? Ke Mr. Sting Serial Killer. Macam kejadian dukun AS yang udah pernah kita bahas zaman dulu. Tapi ini versi dukun 2023-nya. Jadi yuk kita bahas kronologi dan rangkuman tentang kasus yang lagi menghebohkan ini. Yang kalau kata Noah tuh, Yang terjadi lagi, kisah lama yang terulang kembali. jadi pelakunya di sini adalah seorang pria bernama Tohari yang berusia 45 tahun yang tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di mana dia ini berprofesi sebagai dukun dengan panggilannya tuh Mbah Slamet namanya. Ya lah nama panggung, biar lebih meyakinkan, lebih mistis begitu ya dipanggilnya Mbah. Nah namanya juga dukun. Biasanya punya spesialis perdukunannya masing-masing tuh. Macam dokter tapi jalur halu. Ada apa dukun santet, dukun pelet, atau dukun penglaris, pasang-pasang susuk tuh. Dukun beranak juga ada, dukun pesugihan juga ada. Macam-macam lah namanya dukun. Nah, kalau Mas Slamet ini nih, spesialisnya adalah dukun pengganda uang. Ngalah-ngalahin investasi deposito di bank. Jadi udah beberapa tahun nih, udah lebih dari 5 tahun, Mbah Slamet itu membuka prakteknya dalam perdukunan tipu-tipu ini. Sampai akhirnya di hari Senin di tanggal 27 Maret 2023, Polres Banjarnegara nih menerima pengaduan dari seorang gadis yang bernama Gildas Esa. Di mana Gildas ini tuh laporan kalau bapaknya yang bernama Purian, itu menghilang. Loh kok bisa hilang? Gimana ceritanya? Jadi pada bulan Juli 2022 yang tahun lalu, Gildas sama bapaknya tadi tuh pergi dari tempat mereka di Sukabumi menuju Banjarnegara menggunakan bus jurusan Sukabumi Wonosobo. Nah, waktu mereka udah sampai di Wonosobo, ternyata ada pria tuh yang udah nungguin mereka di tengah jalan untuk mau menjemput. Di pinggir jalan maksudnya, kalau di tengah ditabrak nanti. Yang ternyata maksudnya si pria nunggu di pinggir jalan itu ya si Mbah Slamet. Ya di sini Gildas juga nggak tahu ya awal mulanya gimana nih sang bapak itu kenal sama Mbah Slamet. Ya akhirnya mereka tuh janjian si bapak sampai pergi tuh bela-belain ke Banjarnegara. Yang jelas dari situ mereka kemudian tuh dibawa sama Mbah Slamet ke rumahnya yang ada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Tapi di rumah itu si Gildas ini disuruh nunggunya di luar. Sementara bapak sama Mbah Slamet itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Jadi sebenarnya rumahnya itu kayak ada dua gitu, geng. Yang pertama ini rumah utama, sama ada
rumah lain gitu, kayak ruangan kecil yang memang sering dijadikan sama Mbah Selamat itu sebagai tempat menerima tamu dan ritual. Nah, by the way, tempat Gildas tadi nunggu tuh yang di rumah utama itu sebenarnya ada istri dari Mbah Selamat. Yang pokoknya setelah menunggu cukup lama, sang bapak nih keluar tuh dari rumah yang kedua tadi, tempat ritual. Dan ya udah ngajak Gildas buat pulang, udah selesai katanya. Dari situ mereka berdua pamit untuk balik ke Sukabumi. Loncat kita ke tanggal 20 Maret 2023, yang mana berarti itu udah 1 tahun setelahnya. Sang bapak Puryanto nih, itu toto kembali lagi, tapi sendirian kali ini, dengan menyetir mobil wuling warna hitam. Nah, 3 hari setelahnya, berarti tanggal 23 Maret, sang bapak ini ngechat WhatsApp gitu ke salah satu anaknya yang lain yang bernama Salsabila. Di mana dalam chatnya itu, Pak Puryanto mengirimkan titik lokasi atau share location tempat dia sedang berada pada saat itu dengan pesannya kayak gini nih. Takut ayah mati, ini Sherlock Pak Slamet. Ya mungkin di situ ayahnya punya firasat ya kalau dirinya ini dalam keadaan bahaya dan dia meng-share lokasi dari rumahnya Mbah Selamet. Karena abis itu ayahnya ngechat lagi nih kayak gini. Ini di rumahnya Pak Selamet. By the way, jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja di mail lokasi bersama aparat ya. Gildas tahu kok rumahnya. Maksudnya mungkin langsung aja lapor ke polisi gitu kali ya. Gildas tahu kok rumahnya. Kan tahun lalu yang tahun Juli 2022, dia ikut tuh nemenin bapak sampai naik bis ke Banjarnegara. Nah di sini kan berarti bener ya, Pak Puryanto itu ada firasat atau kecurigaan kalau Mbah Selamet ini nggak bener dong. Dan di part ini banyak diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan nih. Kayak kita sebagai netizen menyimak kasus ini. Yang tadi gue bilang juga kayak pembahasan di awal. Kok ada aja sih orang yang percaya tentang ilmu ganda-gandain uang? Nah terus tapi kalau dilihat dari catatannya berarti Pak Puryanto sebenarnya curiga kok. Kok ini udah curiga tapi tetap mau-mauan aja gitu menyetorkan uangnya dia. Ya berhubung di sini Pak Puryanto juga selaku korban ya. Dan beliau juga sudah tidak ada. Jadi jawabannya pasti ya susah didapatkan. Tapi besar kemungkinannya kalau di awal memang sepertinya dia udah terhasut akan iming-iming uangnya bisa digandakan. Yang ternyata memang Pak Puryanto ini sudah menyetorkan uangnya itu sebesar 70 juta rupiah. Karena dia dijanjikan bisa digandakan menjadi 5 miliar rupiah. Nggak main-main tuh, beberapa kali lipat dah. Ngalah-ngalahin bunga deposito, makanya tadi gue bilang dari 70 juta jadi 5 miliar coba. Namun di sini kan konteksnya udah setahun berlalu dari tadi Juli 2022 sampai sekarang di Maret 2023. Nah baru deh mungkin Pak Puryanto ini mencium aroma-aroma tipu-tipu. Yang mana kok ini duitnya kayak nggak ada kabarnya nih. Mana yang katanya bisa digandakan? Ditagih lah makanya sama Pak Puryanto. Yang akhirnya lagi nyamperin sampai tuh ke Banjarnegara sendirian. Ya mungkin barulah di titik itu Pak Puryanto udah feeling kalau dirinya kena modus tipu-tipu alias baru sadar lah setelah setahun berjalan. Nah, sedangkan anaknya tadi yang di-chat di rumah tuh sama bapaknya, isinya begitu kalimatnya, ya khawatir lah. Ditambah memang sampai besokannya di tanggal 24 Maret, bapaknya dihubungin kagak bisa. Makanya dari situ, tanggal 27 Maretnya, sang anak nih melapor ke kepolisian dengan menyatakan bukti chat terakhir dari ayahnya. Karena kan sampai tanggal 27 nggak ada kabar nih. Ya karena di sini konteksnya jelas ya. Maksudnya sang ayah nih ngasih tahu terakhir kali dia mau menemui siapa. Sampai nge-share location-nya juga. Makanya atas laporan tersebut, polisi mendalami kasus ini dan mencari keberadaan dari Tohari alias si Mbah Selamet. Dan Tohari ini baru berhasil diringkus di tanggal 2 April kemarin geng, sekitar jam 4 subuh. Jam-jam waktu lagi pada sahur tuh lupa ada juga. Nah setelah diinterogasi lebih dalam, akhirnya Tohari mengakui perbuatannya dan bilang kalau Puryanto sudah dihabisi dengan cara diracun. Jadi Tohari ini katanya kesal karena Puryanto selalu menagih tuh janji uang yang katanya bisa digandain. Sampai terakhir nekat kan nyamperin lagi. Nah pas ketemu minuman kopi Puryanto itu dicampur zat potas namanya sama si Tohari. Yang katanya itu semacam apa ya, zat kimia yang bisa melepaskan hidrogen cyanida yang beracun. Ya pokoknya intinya minumannya beracun udah begitu ya. Abis udah nggak selamat nih, Pak Puryanto tuh langsung dikubur. Di lereng bukit di desa Balun yang di sekitaran sana memang masih area kebun sayur milik dari Tohari yang dia tanami pohon singkong dan pohon puspa. Berdasarkan dari pengakuan Tohari, polisi langsung ke sana dong. Dan dilihat bener tuh, ada gundukan tanah yang kelihatan banget mencurigakannya. Dan pas digali, Pak Puryanto ada di dalam situ. Mana KTP-nya juga masih ada, jadi jelas ya identitasnya gitu kan. Nah tapi setelah tadi menggali satu gundukan, dilihat-lihat lagi kok di sana-sana ada gundukan-gundukan lainnya ya. Mencurigakan dong pastinya. Cuma jarak barang 1-2 meter doang, deket. Kayak abis gali di sini, lah itu ada gundukan juga tuh. Ya digali semuanya lah dan ternyata bener aja di setiap gundukan ada air. Sampai-sampai di beberapa gundukan atau kuburannya itu ada yang ditumpuk 2 orang dalam satu kuburan. Kan gila. Terus di semua kuburannya nih, itu terdapat botol yang masih berisi sedikit air minum. Yang mana air itu telah diracun. Jadi maksudnya nih barang buktinya yang minuman beracun itu ikut sekalian dikubur aja bersamaan dengan para korbannya.
Pokoknya total di situ ada 7 kuburan. Dan di beberapa kuburan tadi kan ada ditumpuk nih. Dan pas dihitung-hitung nih, dijajarin korbannya. Ternyata ada 11 orang gangster masuk Pak Puryanto. Nah tapi yang 10 orang lainnya itu keadaannya apa ya? Udah hancur. Yang identitasnya juga nggak ada, jadi susah buat dilacak. Ada nih 5 orang itu udah jadi tulang belulang. Dan 5 orang lainnya ya masih ada dagingnya sih, tapi tinggal sedikit gitu udah menuju tulang belulang. Yang kalau dari pengakuannya pelaku nih, si Mbak Slamet, katanya dia udah memulai aksinya itu semenjak 5 tahun yang lalu. Ya dari sini geger lah. Karena ternyata korbannya bukan cuma 1 orang. Pak Puryanto tuh yang lagi dicari-cari sama anaknya. Melainkan ada 10 orang lainnya. Lah kalau begini ceritanya berarti masuknya ke serial killer kategorinya, gengs. Didalami lah siapa ini sebenarnya si Tohari. Kok ternyata kelakuannya segila ini? Yang ternyata, gengs, aksinya melakukan semua itu dia nggak sendirian. Karena Tohari ini punya anak buah atau kaki tangan yang bernama Budi Santoso atau aliasnya nih namanya Bodrex. Lah jadi berasa sakit kepala ya dengernya ya? Ya kelakuannya emang beneran bikin sakit kepala sih. Dimana si Bodrex ini tuh adalah warga kecamatan Comal, Kabupaten Pekalongan. Yang tugasnya dia tuh adalah sebagai marketing cenah. Caranya gimana? Caranya mempromosikan Tohari selaku Mbak Slamet di media sosial, khususnya di Facebook. Ya macam iklan kayak, Anda pingin uang berlebih, bisa tergandakan berkali-kali lipat? Langsung hubungi saya. Ya pokoknya menjelaskan lah kemampuan yang Mbak Slamet nih bisa ini begitu. Yang highlightnya bisa menggandakan uang. Yang ternyata ya gengs ya, iklan-iklan seperti itu tuh banyak loh. Kayak dukun-dukun tuh pada ngiklan, gue heran dah. Kalian hati-hati ya, jangan mudah terhasut. Ya lempeng-lempeng aja ya. Makanya dari situ Pak Puryanto melihat tuh baca iklan tersebut dan merasa tertarik. Target marketnya mungkin memang. Dikontaklah nomor yang ada di iklan Facebook tersebut. Jadi awal yang jadi makelar atau perantara ya si Bodrex ini. Yang memang sudah berkomplot dengan berkomplot dengan Tohari. Ya karena udah percaya-percaya aja mungkin ya. Akhirnya Pak Puryanto ini mulai deh tuh menyalurkan uangnya sendiri untuk bisa digandakan yang nominalnya sampai 70 juta. Tapi karena si Toharinya juga baru ditangkap hari Minggu kemarin ya tanggal 2. Pastinya kasus ini masih berjalan. Dan Tohari beserta Bodrex tuh kaki tangannya terancam hukuman seumur hidup atau paling mentok ya hukuman mati. Coba di sini ada banyak kabar juga yang sebenarnya katanya aksi Tohari ini itu sudah lama tercium oleh para korbannya yang kayak mungkin sadar duluan ya, dan sempat keluar-keluar tuh di media sosial dari semenjak 1 tahun yang lalu. Cuma nggak tahu kenapa nggak langsung diusut atau kayak ditangani biar nggak ada korban-korban selanjutnya begitu. Karena kan bener aja sampai akhirnya sekarang Pak Puryanto menjadi korban. Nah di sini kan jadinya berarti ada 2 tersangka. Tadi tuh Tohari selaku dukun dan kaki tangannya si Bodrex. Namun sebenarnya praktik yang dilakukan sama Tohari itu kan dia melakukannya ada di sekitar rumahnya sendiri. Dimana yang rumah utama itu ada istrinya dan tempat praktiknya memang terpisah sih ya. Cuman tadi aja sih pas Gladys disuruh nunggu, dia ini bersama istrinya Tohari. Dan kalau Tohari bawa orang gitu, seharusnya sih istrinya tahu ya. Namun saat istrinya diwawancara, dia sih mengaku tidak mengetahui perbuatan dari suaminya. Bahkan dia bilang juga dia tidak mengetahui kalau suaminya ini ada berprofesi sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Dia cuma berkata dirinya sudah lega karena suaminya telah ditangkap. Semua itu lebih kepada dia ini merasa sakit hati kalau suaminya ini sering main perempuan, main serong. Ya dari situ biasalah netizen banyak komentar. Kayak, apa benar istrinya tidak tahu apa-apa mengenai suaminya berprofesi sebagai dukun? Secara kan pasti ini banyak orang yang sudah tertipu dan mencari mendatangi rumahnya gitu kan untuk menagih janji yang katanya bisa gandain uang mana gitu. Apalagi misalkan adegannya suaminya nggak ada gitu, karena dicari rumahnya tuh istrinya ketemu. Nah mungkin hal ini perlu diselidiki lagi ya. Ada kemungkinannya mungkin aja kalau istrinya takut buat melapor perbuatan suaminya tuh gimana. Cuma yang jelas maksudnya hal-hal kayak gini tuh bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kalau ada hal yang salah nih di depan mata, apalagi konteksnya dalam kasus ini pembunuhan, ya sebisa mungkin lapor lah ya. Biar nggak ada korban-korban selanjutnya lagi gitu loh maksudnya. So itu guys, sekian dulu kasus yang lagi viral. Anggap aja ini ya rangkuman breaking news untuk menemani kita nih sambil ngabuburit gitu kan. Ada sebuah berita lagi tentang kasus yang sebenarnya 11-12 kayak kejadian mulu nih di sini. Di negara plus 62 nggak kelar-kelar. Tapi kali ini aksinya lebih gila daripada dukun-dukun sebelumnya kayak Dimas Kanjeng segala macem. Karena nggak disangka-sangka korbannya sampai 11 orang. Nah sekarang sih polisi lagi mendalami lagi nih. Soalnya masih mencurigai jangan-jangan ada korban-korban lain yang belum ditemukan. Yang terkubur di area kebunnya Tohari. Ya orang ya kagak ada kapoknya. Masih percaya aja dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Setelah banyak hal-hal atau berita-berita yang viral yang
sejenis seperti ini. Mau punya uang banyak tapi dengan cara instan, gimana si pemberi uang atau dukunnya itu kehidupannya jauh dari kata banyak uang. Jadi gimana ceritanya nih orang yang kelihatannya kagak punya uang kok bisa-bisanya bilang bisa gandain uang? Kan apa kabar dunia? Ya semoga nggak ada yang terjerat lagi ya dengan hal-hal praktek-praktek nggak jelas atau menyesatkan seperti ini. Dan untuk para korban juga semoga bisa tenang hingga pelaku ini dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya. Terima kasih semua yang udah nonton. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang pada berpuasa ya pastinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi kita di Missing selanjutnya. Assalamualaikum.